Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi kita dengan Ibu Mira. Di hari yang cerah ini, semoga saja anak-anak Ibu Mira nanti bisa mengikuti pembelajaran dengan riang gembira. Tidak lupa untuk selalu bersyukur, supaya segala yang kita lakukan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak Ibu kelas 6, tak terasa sekarang kita sudah berada pada tema 1, persatuan dalam perbedaan di subtema 3, bersatu kita teguh pada pembelajaran pertama. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, nanti kita akan menemukan kata baku dalam sebuah teks bacaan. Yang kedua, kita akan menjelaskan manfaat tumbuhan bagi manusia. Yang ketiga, kita akan mempraktikkan salah satu dari manfaat tumbuhan tersebut. Oke anak-anak Ibu, sudah standby kita untuk belajarnya? Nah, negara Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan ras. Untuk itu kita perlu saling menghargai untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Sebagai pelajar, anak-anak Ibu Mira bisa menerapkannya saat diskusi di dalam kelas. Persatuan yang kita pelihara akan memperteguh tekad kita dalam mencapai tujuan. Hal ini telah dicontohkan oleh para pejuang bangsa kita. Indonesia bisa merdeka karena persatuan para tokoh pejuang bangsa ini. Salah satu peran penting berkaitan dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia yang tidak mungkin semua orang tahu adalah peranan BM Diah. Mari kita simak kisahnya. Nah, anak-anak Ibu tahu naskah apa ini? Ya, ini adalah naskah proklamasi. Kedua-duanya adalah naskah proklamasi. Yang di atas adalah naskah proklamasi hasil tulisan tangan Insinyur Soekarno yang ada coretan-coretan untuk perbaikan kalimatnya. Kemudian yang di bawah ini adalah naskah proklamasi yang sudah diketik oleh Sayuti Melik. Dan ini adalah foto BM Diah. Nah, apa sih peranan BM Diah dan kaitannya dengan naskah proklamasi ini? Yuk kita lihat. BM Diah dan naskah asli proklamasi. Teks proklamasi awalnya ditulis tangan oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik agar terlihat rapi. Teks asli tersebut kemudian dibuang ke tempat sampah. Salah seorang pemuda yang ikut hadir pada saat persiapan proklamasi kemerdekaan adalah BM Diah. Ia mengambil naskah asli dari tong sampah dan disimpannya. Ia menilai bahwa teks tersebut memiliki sejarah tinggi. Naskah asli yang disimpan BM Diah selama 46 tahun, 9 bulan, 19 hari, kemudian dikembalikan kepada bangsa Indonesia. Dia membawa naskah asli proklamasi kemerdekaan RI pada Selasa pagi tanggal 19 Mei 1992 pukul 10.30 dan menyerahkannya melalui Presiden Soeharto. Naskah itu kemudian disimpan oleh Arsip Nasional atas anjuran Presiden Soeharto. Keputusan BM Diah untuk menyimpan naskah asli sangat tepat. Seluruh bangsa Indonesia sampai sekarang dapat menikmati naskah asli proklamasi dan belajar banyak dari kejadian saat itu. Nah, anak-anak Ibu, pelajaran apa yang dapat anak-anak Ibu petik dari kejadian itu? Iya, benar sekali. Anak-anak Ibu, kita harus membiasakan menyimpan dokumen-dokumen penting, baik itu punya diri kita sendiri maupun punya kakak, adik, atau saudara kita. Kalau kita melihat dokumen tersebut tercecer di rumah, tidak terletak, tidak pada tempatnya, anak-anak Ibu bisa serahkan kepada mama papanya, atau anak-anak Ibu
buatkan sebuah tempat untuk penyimpan dokumen tersebut karena suatu saat nanti dokumen itu pasti akan sangat kita perlukan. Nah, ini yang perlu anak-anak ibu ingat ya. Nah, kita lanjutkan. Nah, bagaimana peran BM Diah menurut anak-anak ibu? Apakah BM Diah memegang peranan yang penting? Iya, BM Diah memiliki peranan sangat penting karena sudah menyelamatkan dokumen berharga negara Indonesia. Anak-anak, pada teks bacaan BM Diah dan naskah proklamasi terdapat kata baku. Tahukah anak-anak ibu mengenai kata baku? Nah, kata baku itu digunakan dalam situasi resmi. Seperti pada teks bacaan tadi itu memberikan informasi resmi mengenai peranan BM Diah dan naskah asli proklamasi. Nah, kata baku itu digunakan dalam situasi resmi, kemudian penulisan dan pengucapannya sesuai dengan pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD. Nah, di sini anak-anak ibu kita bisa lihat pada tabel di bawah ini ada 2 kolom yaitu contoh kata tidak baku dan contoh kata baku. Nah, dalam kata tidak baku itu dengan kata baku itu kita bisa lihat penulisan katanya. Kalau contoh kata tidak baku adalah nasihat, sementara kata bakunya adalah nasihat. Kemudian kata tidak bakunya apotik, yang bakunya adalah apotek. Kalau tidak bakunya cuman, nah kata bakunya adalah cuma. Di sini ada kata bakunya gubuk ditulis dengan huruf G di belakangnya. Sementara kata bakunya adalah gubuk dengan huruf K. Kemudian lagi ada jadwal ditulis dengan menggunakan huruf U. Sementara kata bakunya yang tertulis adalah jadwal. Nah, di mana anak-anak ibu bisa melihat kata baku ini? Anak-anak ibu bisa melihat kata baku ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Nah, sekarang yang lebih hebatnya lagi, KBBI itu ada namanya KBBI Daring. KBBI Daring itu anak-anak ibu bisa unduh atau download melalui Play Store di HP Android-nya masing-masing dengan menuliskan KBBI Daring. Nanti anak-anak ibu sudah mendapatkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang ada di aplikasi handphonenya. Jadi kita tidak perlu membawa-bawa lagi Kamus Besar Bahasa Indonesia yang seberat bantal. Oke anak-anak ibu? Kita bisa download sendiri ya anak-anak. Nah, berkaitan dengan persatuan dan kesatuan tadi, ini Ibu ada sebuah cerita. Hari libur, Siti dan Udin merawat tanaman yang ada di dekat rumah mereka. Udin menyiram bunga dan Siti memotong ranting bunga yang sudah kering. Mereka berdua merawat tanaman dengan penuh kasih sayang. Tanam itu perlu disentuh dengan kasih sayang karena dia juga memberikan manfaat yang luar biasa pada manusia. Apa saja manfaatnya bagi manusia? Yuk kita cari tahu. Manfaat tumbuhan bagi manusia itu yang pertama adalah untuk bahan makanan. Bagian-bagian tumbuhan yang mana saja yang digunakan untuk bahan makanan? Yang pertama adalah batangnya, kemudian daunnya, akarnya, bunganya, serta buahnya. Jadi, seluruh bagian tumbuhan itu memiliki manfaat sebagai bahan makanan. Nah, contoh tumbuhan yang batangnya bermanfaat sebagai bahan makanan adalah ini. Siapa yang tahu ini? Batang apa yang dikerjakan oleh orang ini? Ya, ini adalah batang sagu. Kemudian contoh tumbuhan yang daunnya dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah daun singkong dan banyak daun-daun yang lainnya. Kemudian akar. Nah,
Ini adalah contoh akar yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah akar ubi jalar. Kemudian bunga. Anak-anak Ibu tahu bunga apa ini? Ya, ini adalah bunga kecombrang. Nah, bunga kecombrang ini memiliki bahasa daerah yang beraneka ragam. Tahukah anak-anak Ibu bahasa daerah kalian bunga kecombrang ini? Ayo sebutkan bunga apa ini? Nah, yang terakhir yang dimanfaatkan sebagai bahan makanan adalah bagian buahnya. Contohnya adalah durian yang super enak dan buah-buahan yang lainnya. Anak-anak Ibu sebutkan saja sebanyak-banyaknya ya. Kemudian manfaat tumbuhan yang kedua adalah sebagai atau untuk bahan sandang atau bahan pakaian. Nah, tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan pakaian itu adalah kapas. Nah, bagaimana prosesnya kapas kok bisa jadi bahan pakaian? Nah, mulai dari sini, bunga kapas seperti ini, kemudian dipintal, kapasnya itu dipintal oleh pemintal kapas, dia akan menjadi benang. Kemudian benang ini akan ditenun menjadi kain. Nah, ini sudah dia menjadi kain. Kemudian penjahit akan membuat pola baju pada kain tersebut, menggunting, kemudian menjahitnya menjadi baju, sehingga jadilah gaun yang indah, pakaian seragam sekolah seperti yang kita kenakan. Nah, ini adalah skala secara tradisionalnya pengolahan kapas menjadi bahan pakaian. Ada lagi pengolahan kapas menjadi bahan pakaian ini secara modern dengan dilaksanakan atau dilakukan di pabrik. Anak-anak Ibu bisa lihat di video atau di referensi lain bagaimana proses mengolah kapas ini menjadi bahan pakaian, menjadi pakaian jadi di pabrik tekstil. Oke, yang ketiganya adalah tumbuhan sebagai bahan bangunan dan perabotan. Contohnya adalah pohon kelapa, kemudian adalah pohon jati. Nah, pohon kelapa ini banyak digunakan sebagai bahan bangunan untuk membuat rumah. Kemudian pohon jati banyak digunakan untuk sebagai bahan perabotan seperti untuk membuat lemari, meja, dan segala macamnya. Keempatnya, manfaat tumbuhan adalah untuk bahan obat. Seperti ini, jahe, ini jahe digunakan untuk obat batuk dan masuk angin. Kemudian anak Ibu tahu ini apa? Ya, ini adalah tumbuhan kumis kucing yang digunakan untuk obat ginjal. Kemudian ini adalah daun jambu biji yang berguna untuk obat diare. Dan anak-anak Ibu pasti banyak tahu tentang berbagai macam tumbuhan obat untuk tumbuhan obat yang ada di sekitar rumahnya selain yang ini ya. Oke, baiklah, kita akan lanjutkan. Manfaat tumbuhan yang kelima adalah sebagai bahan baku industri. Nah, di sini kita akan lihat contoh-contoh tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan baku industri. Yang pertama ini adalah pohon pinus. Untuk apa manfaatnya nanti? Kemudian ini adalah pohon karet yang diambil getahnya dan ini adalah pohon sawit yang sudah berbuah. Oke, nah ini ada gambar kertas, ada ban mobil, ada minyak goreng. Sekarang kita pasangkan pohon pinus untuk bahan baku apa, getah menjadi bahan baku apa, sawit untuk menjadi bahan baku apa. Bersiap-siap? Ayo. Nah, pinus adalah bahan baku kertas, getah adalah bahan baku ban mobil, dan sawit adalah bahan baku minyak goreng. Oke. Kemudian yang keenam adalah bahan pewarna alami. Anak-anak Ibu lihat ini adalah kunyit. Kunyit untuk memberikan warna kuning, baik itu untuk bahan makanan atau untuk pewarna kain dan segala macamnya. Kemudian ada
buah bit untuk memberi warna merah. Dan ada lagi daun pandan untuk memberi warna hijau. Oke, yang ketujuhnya adalah manfaat tumbuhan sebagai filterisasi air. Apa pula filterisasi air? Nah, ini kita lihat adalah tumbuhan bakau yang berada di muara sungai. Nah, tumbuhan bakau yang berada di muara sungai ini memiliki fungsi sebagai penyaring air. Karena apa? Akar pohon bakau itu mampu menyaring air dari komponen-komponen abiotik yang bersifat racun, seperti sampah-sampah yang terbuang yang hanyut sampai ke laut, seperti bahan-bahan kimia yang hanyut terbawa air. Nah, itu akan disaring oleh akar pohon bakau. Nah, anak-anak ibu, itulah tadi materi kita. Nah, tugas kita hari ini adalah yang pertama, anak-anak ibu tulislah 3 buah kata baku. Nah, ibu tadi kan sudah tahu apa itu kata baku? Yang terdapat pada teks bacaan BM Diah dan naskah asli proklamasi. Nah, ini bisa juga anak-anak ibu lihat pada buku temanya ya, teks bacaan BM Diah dan naskah proklamasi ini. 3 buah kata baku yang ada dalam teks itu. Kemudian, soal yang kedua, tulislah 3 manfaat tumbuhan sebagai bahan obat-obatan. Nah, ini selain yang ada di materi yang Ibu jelaskan tadi ya, anak-anak Ibu cari sendiri, boleh tanya sama mama, papa, atau keluarganya yang lain. Kemudian yang ketiga, warnailah selembar kecil kain dengan menggunakan bahan tumbuhan alami. Anak-anak Ibu boleh mewarnainya dengan warna merah, warna hijau, warna kuning, dan boleh juga menggunakan tumbuhan pewarna alaminya selain yang 3 yang Ibu jelaskan tadi. Masih banyak yang lainnya yang bisa anak-anak Ibu gunakan sebagai bahan pewarna alami. Jadi nanti anak-anak Ibu fotokan kain kecil yang sudah diwarnai tadi. Oke anak-anak Ibu, itulah materi kita hari ini. Semoga anak-anak Ibu senang dengan materi yang Ibu berikan, pengetahuannya bertambah dan berkah untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.